Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Mister Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat luar biasa, pertarungan yang sangat sengit, di mana idola kita bersama yaitu Safira Devi Hervesa berhadapan dengan pecatur kuat wanita asal India. Wow, luar biasa. Dalam pertarungan kali ini, Safira mengajarkan kita bagaimana cara bermain catur dengan teknik yang sangat luar biasa, memanfaatkan kesalahan lawannya dan tidak panik ketika kita sudah kehilangan perwira atau kita melakukan yang namanya blunder, belajar dari kesalahan. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah pecatur wanita kuat dari India ini? Apakah Safira yang menangkan pertandingan? Mari kita bahas tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Safira megang buah putih, sementara pecatur kuat wanita asal India megang buah hitam. Safira memulai pembukaan E4 dijawab dengan E5. Kemudian Safira D4 dimainkan mendobrak pusat. Hitam pion kali pion ya. Ini masih langkah teori ya. Biasanya teorinya ya, queen akan makan pion atau bisa menggunakan kuda ya. Ya, biasanya dimakan ya. Ini masih teori ya. Bisa menggunakan seperti ini juga ya. Kemudian Safira queen kali D4 dimainkan, hitam kuda C6 dikembangkan, mengusir queen ya. Queen D1 diamankan. Kemudian hitam kuda F6 dimainkan, mengancam pion. Safira kuda C3 untuk menjaga pion. Hitam gajah B4 dimainkan, pining kuda. Safira kuda F3 dimainkan. Boom! Ya, menurut stopis ini langkah yang blunder ya. Wajar blunder karena ini catur bulat atau catur cepat. Kalau kalian di posisi hitam, bagaimana cara hitam menghukum putih posisi seperti ini? Apa langkah terbaik daripada hitam di posisi seperti ini? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada hitam. Ya, benar saja. Langkah terbaik daripada hitam di sini adalah kuda kali pion dimainkan ya. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi secara tidak langsung Safira memberikan pion gratis ya. Terpaksa harus dijaga ya kudanya. Kalau nggak struktur pion rusak. Kalau misalnya ada jawaban seperti ini, maka akan ada jawaban seperti ini ya. Dan ini pun ya unggul buat hitam ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada posisi seperti ini ya, hitam melakukan langkah gajah kali C3 skak. Ini juga langkah blunder ya, blunder dibalas dengan blunder. Safira pion kali gajah dimainkan, terpaksa ya. Kemudian hitam kuda kali E4 ya, tetap saja ya, hitam dapat satu pion gratis, tis Mas Bro. Kemudian Safira gajah D3 dimainkan untuk mengancam kuda. Kuda F6 diamankan oleh hitam Mas Bro. Kemudian Safira langsung rokade untuk mengamankan raja. Hitam juga mengikuti rokade Mas Bro. Safira benteng S1 dimainkan. Untuk apa? Untuk menguasai lajur E yang sudah terbuka Mas Bro. Hitam H6 dimainkan. Apa ide daripada pion H6 ini? Idenya untuk ya mencegah gajah dimainkan ke G5 ya. Itu ide daripada pion H6 yang dilakukan oleh hitam. Kemudian Safira gajah B2 dimainkan, hitam D5 dimainkan, Safira C4 mendobrak pusat mengajak pertukaran ya.
hitam D4 dimainkan. Cuek ya. Dan ini langkah yang kurang tepat ya. Kemudian Safira C5 dimainkan, ya blunder dibalas dengan blunder. Hitam gajah G4 dimainkan, Mas Bro. H3 untuk mengusir gajah. Hitam gajah H5 diamankan, Mas Bro. Putih G4 dimainkan, agresif sekali ya Safira di sini. Berani membuka pion yang ada di depan raja, pion pengawal raja. Hitam gajah G6 dimainkan, mengajak pertukaran gajah, gajah kali gajah dimainkan, terpaksa dimakan oleh pion. Kemudian Safira kuda kali D4 dimainkan. Ini langkah yang sangat bagus sekali, Mas Bro. Hitam raja H7 dimainkan. Dan ini adalah langkah blunder. Boom. Langkah yang sangat blunder sekali. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Harusnya hitam melangkahkan ini guys, makan kudanya guys, sikat kudanya, tapi ya hitam lebih memilih raja dimainkan ke H7, Mas Bro. Kemudian Safira ya memainkan kuda kali C6. Apa langkah terbaik daripada putih di sini? Langkah terbaiknya adalah menggarpu ya. Ini langkah terbaik daripada Safira, Mas Bro. Garpuan ya, kalau misalnya dimakan ya makan kembali. Kalau misalnya ya seperti ini ya masih unggul ya. Ya bisa digarpu juga ya. Ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ketika hitam memainkan raja ke H7, Safira menyia-nyiakan kesempatan terbaiknya, yaitu kuda kali C6 dimainkan, pion kali kuda dimainkan, kemudian Safira menteri F3 dimainkan, Mas Bro. Hitam kuda D5 dimainkan, putih Queen D3 dimainkan, hitam kuda F4 dimainkan. Safira mengajak pertukaran menteri kali D8 dimainkan, benteng kali menteri. Safira benteng dimainkan ke E7, Mas Bro. Ya, ini langkah yang bagus ya. Idenya apa? Idenya ada dua ini. Mengincar pion yang ada di C7 atau pion yang ada di G7. Salah satu bisa tewas pion daripada hitam ini, Mas Bro. Hitam kuda kali H3 skak dimainkan, raja H2 dimainkan, sekaligus mengancam kuda. Saya juga nggak tahu apa yang ada di pikiran hitam di sini ya. Sebenarnya sudah posisi suksuang ya, sudah posisi yang sangat tidak bagus ya, posisi seperti ini. Tapi pada posisi seperti ini hitam lebih memainkan benteng G8 ya. Harusnya kuda ini diselamatin, bisa nggak sih kuda ini diselamatin ya? Kalau misalnya ini kudanya diselamatin masih bisa kayaknya ini ya. Ada jawaban seperti ini. Skak ya, bisa ke sini juga kan. Skak ya, bisa bolak-balik ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, pada partai aslinya Safira tidak menyia-nyiakan kesempatannya, itu sikat kuda di H3 menggunakan raja, Mas Bro. Hitam benteng D8 dimainkan, mengajak pertukaran benteng. Safira lebih memilih mendobel benteng A E1 dimainkan. Hitam G5, Safira raja G3 dimainkan. Hitam
Benteng kali E7 dimainkan Mas Bro. Benteng kali benteng. Ya, di sini hitam kehilangan satu perwira. Hitam raja G7 diaktifkan. Safira benteng kali C7 langsung saja pionnya disikat. H5 dimainkan. Benteng kali C6 sekalian skak ya. Raja H7 dimainkan. Kemudian pion kali pion dimainkan. G6 oleh hitam. Pion kali pion, lagi-lagi pionnya disikat, dikasih gratis pionnya Mas Bro. Raja kali H7 dimainkan. Benteng C7 dimainkan. Benteng kali G6 dimainkan. Raja G4, benteng F6 dimainkan. Gajah kali F6 dimainkan. Di sini hitam sudah blunder total ya, sudah mulai ini ya, kehilangan arah gitu. Kemudian hitam raja G7, G6 maksudnya dimainkan. Gajah E5 dimainkan, A5, benteng G7. Harusnya hitam di sini menyerah ya. Dan ya benar saja, hitam menyerah. Kenapa? Karena posisinya sudah suseng ya. Posisi yang sudah salah. Posisi serba susah. Apa pesan moral daripada video ini? Ya, kalau kita melakukan blunder jangan langsung panik ya. Ya, kita harus bertahan. Awalnya Safira blunder dan akhirnya menang juga. Oke? Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami Mas Bro. Saya Master Gelap Mas Bro. Salam satu papan, salam satu hobi Mas Bro. Bye-bye.